Sistem pengapian berfungsi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Terdapat beberapa komponen pada sistem pengapian ini, antara lain ada baterai, kontak pemutus, platina, dan juga ada distributor. Coil atau ignition coil berfungsi untuk menaikkan listrik tegangan tinggi dari tegangan baterai yang hanya 12 volt menjadi tegangan sekitar 10.000 sampai 20.000 volt. Ini bisa terjadi karena adanya mutual induksi. Mutual induksi didapatkan dari listrik yang berasal dari baterai yang dialirkan menuju ke kumparan primary coil. Dengan adanya listrik dari baterai menuju kumparan primary coil tadi, maka akan mengakibatkan kemagnetan pada primary coil. Ada beberapa komponen dari sistem pengapian, antara lain baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber tegangan yang akan memberikan tegangan listrik ke komponen-komponen pengapian yang lainnya. Nah, berikutnya juga ada kunci kontak atau kontak ignition switch yang berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan arus listrik dari baterai menuju ke coil. Dan coil sendiri berfungsi untuk menaikkan listrik tegangan tinggi. Coil ini terdiri dari beberapa terminal. Ada yang terdiri dari 2 terminal ataupun ada yang terdiri dari 3 terminal. Yang terdiri dari 2 terminal, di situ hanya ada terminal positif dan juga terminal negatif. Tidak ada resistor di coil yang tipe seperti ini. Nah, contohnya yang di gambar ini adalah coil yang terdiri dari 2 terminal, yaitu positif dan negatif. Sedangkan di situ ada satu kabel di tengah, itu adalah terminal tegangan tinggi. Bedanya dengan coil yang 3 terminal, di situ ada terminal B yang berfungsi sebagai sumber listrik yang akan dimasukkan ke dalam resistor. Nah, ini adalah komponen coil. Kumparan yang besar itu adalah kumparan primary coil. Kumparan primary coil ini menghubungkan antara terminal positif dan terminal negatif pada ignition coil. Nah, sedangkan yang di dalam ini yang kumparannya lebih kecil adalah kumparan sekunder yang berfungsi untuk menghasilkan listrik tegangan tinggi. Kumparan sekunder ini menghubungkan terminal positif coil dengan terminal tegangan tinggi. Dari terminal tegangan tinggi nanti akan timbul tegangan sebesar 10.000 sampai 20.000 volt yang akan dikirimkan menuju ke kabel busi. Nah, di kabel busi ini nanti berikutnya dialirkan menuju ke busi. Di busi, di situ terdapat celah antara elektroda positif dan elektroda negatif. Kita lihat, ketika kunci kontak dihubungkan, maka listrik dari baterai akan mengalir menuju ke kunci kontak atau ignition switch. Nah, berikutnya listrik dari ignition switch itu akan dialirkan menuju ke kumparan primary coil. Nah, dengan mengalirnya listrik menuju ke primary coil, maka akan terjadi kemagnetan pada primary coil. Ini adalah kemagnetan pada primary coil. Ini self induksi. Ketika kunci kontak dilepas atau ketika platina terbuka, maka arus listrik dari baterai yang menuju ke primary coil tadi akan terputus. Maka efeknya di secondary coil akan terjadi mutual induksi. Nah, sehingga terbentuk listrik tegangan tinggi tadi 10.000 sampai 20.000 volt. Karena tingginya tegangan listrik itu, dia bisa meloncat dari satu elektroda ke elektroda yang lain, atau dari elektroda positif busi menuju ke elektroda negatif busi.
Dengan adanya loncatan bunga api tadi atau loncatan elektron tadi, maka akan timbul panas atau kalor yang berfungsi nanti untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Di sini terdapat komponen yang namanya kapasitor. Kapasitor ini berfungsi untuk menyerap percikan bunga api pada kontak pemutus dan juga berfungsi untuk menyerap sisa-sisa kemagnetan dari primary coil. Dengan adanya kapasitor ini, maka kemagnetan pada primary coil ini bisa hilang dengan cepat ketika platina atau kotak pemutus dibuka. Syarat untuk terjadinya induksi adalah hilangnya kemagnetan dengan cepat. Maka kita butuh kapasitor di sini supaya kemagnetan bisa hilang dengan cepat. Nah, listrik dari primary coil akan mengalir menuju ke kondensor ketika platina terbuka. Inilah yang membuat kemagnetan itu bisa hilang dengan cepat dan terjadi induksi pada secondary coil. Ya, sehingga tadi terbentuk listrik tegangan tinggi sebesar 10.000 sampai 20.000 volt yang bisa digunakan untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar. Nah, itu adalah cara kerja dari sistem pengapian konvensional. Jadi tidaklah terlalu sulit untuk memahami cara kerja dari sistem pengapian konvensional ini. Oke, terima kasih, tetap tonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.